Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semua. Selamat datang di kegiatan training hari ini. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Sebelum memulai kegiatan training, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan kakak-kakak trainer yang akan memandu jalannya training hari ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yosua. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Kak Anisya. Halo, perkenalkan nama aku Kak Reina. Nah, sudah pada kenalan ya sama kakak-kakak trainer yang cantik dan juga ganteng nih. Semoga semakin semangat dong mengikuti training kali ini. Sebelumnya, untuk lebih meningkatkan semangat teman-teman, kita jargon terlebih dahulu yuk. Kalau aku bilang, do you know yourself? Teman-teman jawab, yes, I know myself. Oke, mari kita coba. Do you know yourself? Yes, I know myself. I know myself. Ih, keren-keren banget nih teman-teman semua. Sekarang aku mau tanya nih, kira-kira teman-teman pernah dengar nggak sih tentang self-knowledge? Atau teman-teman sudah pernah mengetahui arti dari self-knowledge itu apa? Coba sekarang teman-teman tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Nah, sekarang jadi muncul ya pertanyaannya, kira-kira apa sih self-knowledge itu? Self-knowledge itu emang penting ya buat kita ketahui. Bagaimana sih cara melakukan self-knowledge? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari mengenai self-knowledge dan sama-sama menjawab pertanyaan tersebut. Nah, teman-teman, kira-kira tahu nggak sih, berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan, sebanyak 100% siswa menganggap bahwa self-knowledge itu penting. Namun, sebanyak 60% siswa ternyata belum mengenali diri mereka sendiri. Nah, pasti teman-teman semakin penasaran dan pengen tahu lebih banyak mengenai materi self-knowledge ini ya. Tapi sebelum itu, mari kita simak terlebih dahulu pembacaan agreement berikut ini. Teman-teman, sebelum kita menonton materi training kita hari ini, terdapat beberapa aturan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, teman-teman diminta untuk menyiapkan catatan untuk mencatat hal-hal atau poin penting dalam training kita kali ini. Dan yang kedua, teman-teman bisa mencari posisi duduk senyaman mungkin supaya tidak merasa pegal saat menonton materi training kali ini. Yang ketiga, teman-teman bisa menyiapkan juga air mineral supaya bisa tetap fokus dalam mengikuti materi training kali ini. Yang keempat, teman-teman diminta untuk tidak men-skip video karena semua materi pada video ini masih saling berkaitan. Teman-teman, pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang self-knowledge, di mana kita akan mempelajari tentang definisi dari self-knowledge, lalu mengapa self-knowledge itu penting, dan kita akan mempelajari juga introspeksi, serta the self from the other standpoint, dan yang terakhir kita akan mempelajari gaining accurate self-knowledge. Self-knowledge. Menurut Morin dan Reisi, self-knowledge adalah informasi asli yang sebenarnya yang dimiliki oleh individu tentang dirinya sendiri. Informasi tersebut mencakup informasi mengenai emosional, ciri kepribadian, hubungan, pola perilaku, keyakinan, nilai, kebutuhan, tujuan, preferensi, dan juga identitas sosial kita sendiri. Self-knowledge sendiri dihasilkan dari proses self-reflektif dan juga social processes. Setelah mengetahui apa itu self-knowledge, muncul pertanyaan, mengapa self-knowledge itu penting? Menurut Schaffner, terdapat 5 alasan mengapa self-knowledge itu penting untuk pertumbuhan psikologis kita. Alasan yang pertama adalah untuk memuaskan keinginan belajar kita dan juga memahami pengalaman kita. Alasan yang kedua adalah mencegah perselisihan antara persepsi diri dan juga persepsi orang lain mengenai diri kita sendiri. Alasan yang ketiga adalah membebaskan diri kita dari keinginan irasional atau tidak masuk akal. Alasan yang keempat
memikirkan terlebih dahulu sesuatu tindakan sebelum melakukannya, daripada tanggapan yang reaktif, atau segera melakukan suatu tindakan. Alasan terakhir atau alasan kelima, yaitu self-knowledge merupakan langkah pertama yang diperlukan untuk menuju perubahan positif bagi diri kita. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, self-knowledge dapat diperoleh dari hasil self-reflective. Dalam self-reflective, kita dapat melakukan introspeksi. Nah, apa itu introspeksi? Introspeksi adalah memikirkan secara pribadi atau private tentang faktor-faktor yang membuat kita menjadi who we are. Salah satu cara melakukan introspeksi adalah dengan memikirkan alasan di balik suatu perilaku yang terjadi di dalam hidup kita. Dengan memikirkan alasan di balik perilaku tersebut, kita dapat mengenali diri kita. Seringkali introspeksi juga salah, yaitu ketika kita melakukan sesuatu perilaku tanpa mengetahui alasannya, dan kita menggeneralisasikan alasan tersebut secara umum, sehingga dapat menyebabkan penarikan kesimpulan yang salah. Selain itu, ketika individu mencoba untuk memprediksikan perasaannya di masa depan dalam merespon suatu peristiwa, individu biasanya memikirkan bahwa perasaan yang muncul akan lebih besar dibandingkan pada saat peristiwa tersebut terjadi. Materi selanjutnya adalah the self from the other standpoint yang akan disampaikan oleh Karina. Kepada Karina, dipersilahkan. Terima kasih Kak Nisha untuk kesempatannya. Halo teman-teman semua, gimana nih? Pasti udah lebih semangat lagi ya melanjutkan materi selanjutnya? Oke, kali ini kita akan membahas mengenai materi the self from the other standpoint. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak sih the self from the other standpoint itu apa? Baik teman-teman, sekarang aku akan menjelaskan materi mengenai the self from the other standpoint. The self from the other standpoint merupakan cara agar kita dapat belajar mengenal diri kita sendiri melalui masa lalu dengan mengambil pandangan observer atau seseorang yang mengamati diri kita. Kenapa ya kita harus mengambil pandangan dari orang lain untuk lebih mengenal diri kita sendiri? Oke, jadi jawabannya adalah observer ini berpotensi untuk memiliki pengetahuan yang lebih besar mengenai perilaku kita. Karena mereka cenderung lebih fokus memperhatikan diri kita dan cenderung lebih memusatkan perhatian secara langsung pada diri kita. Observer juga cenderung tidak terpengaruh dengan tujuan akan perbuatan atau perilaku yang kita lakukan itu seperti apa. Nah, supaya lebih jelas, kita lihat contoh berikut ini. Oke, jadi aku bakal ngasih contoh dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Teman-teman di sini pasti pernah ya ngebantuin orang tua, mau itu disuruh atau nggak disuruh nih. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman tanpa disuruh membantu orang tua, seperti mencuci piring, menyapu lantai, bahkan sampai mengepel lantai, teman-teman ini biasanya sesudahnya menghampiri orang tua nih sembari senyum-senyum. Nah, di sini biasanya orang tua pasti udah tahu kira-kira ini anaknya ada maunya deh. Di sini orang tua belajar dari peristiwa masa lalu, di mana jika anaknya tiba-tiba bersih-bersih rumah, kemudian menghampiri orang tua sembari tersenyum, orang tua pasti udah tahu nih, ini anak pasti mau minta uang jajan atau lain sebagainya. Coba di sini siapa nih yang suka kayak gini? Nah, sekarang untuk lebih memahami materi the self from the other standpoint, teman-teman diminta untuk bertanya kepada orang tua atau kakak atau adik atau teman yang sedang ada di sekitar lingkungan teman-teman. Di sini, teman-teman meminta untuk memberikan pendapat mengenai pandangan mereka kepada diri teman-teman sendiri. Sekarang teman-teman dapat melakukan pause pada video training kali ini untuk melakukan kegiatan tersebut. Oke, jika teman-teman sudah mendengarkan suaraku, berarti teman-teman sudah menyelesaikan kegiatan materi 2 ini. Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, teman-teman dapat mengikuti video peregangan terlebih dahulu nih, agar teman-teman lebih semangat lagi mengikuti materi selanjutnya.
Baik teman-teman, supaya lebih segar lagi dalam mengikuti training kali ini, kita akan peregangan dulu ya. Teman-teman bisa mengikuti gerakan yang akan saya peragakan. Baik, kita mulai. Fungsi stretching ini untuk melatih otot dada dan bahu depan. Jadi, dada yang tegang bisa lentur kembali. Kita melakukan dengan menahan gerakannya selama 10 detik dan mengulangi sampai 3 repetisi. Stretching ini bisa memberikan efek peragangan pada seluruh bagian tubuh. Kita melakukan dengan menahan gerakannya selama 10 detik dan mengulangi sampai 3 repetisi. Namun dilakukan secara bergantian ke kiri dan ke kanan. Fungsi stretching ini untuk melatih otot dada, punggung, dan bahu depan. Jadi punggung kita tidak kaku dan otot yang kram bisa lentur kembali. Kita melakukan dengan menahan gerakannya selama 10 detik dan mengulangi sampai 3 repetisi. Gimana teman-teman? Sudah lebih segar belum? Baik, sekian peregangannya. Sekarang kita akan melanjutkan ke sesi training berikutnya. Teman-teman di sini pasti sudah menonton dan mengikuti video peregangan yang sudah ada. Dan pastinya jauh lebih semangat ya untuk mengikuti materi selanjutnya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Yosua. Kepada Kak Yosua, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Rina atas kesempatannya. Halo teman-teman semua, ayo kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, semuanya sudah siap kan? Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan materi mengenai gaining accurate self-knowledge. Dan sebelumnya, apakah di sini teman-teman semua pernah mencoba untuk mengintrospeksi diri atau mempelajari diri dari sudut pandang orang lain? Oke, baik. Jadi pada materi kali ini, kita akan belajar untuk melihat diri sendiri sebagai seorang pengamat dalam hal kecenderungan perilaku yang konsisten atau pengamat dalam kegiatan sehari-hari yang biasa kita lakukan. Salah satu cara untuk gaining accurate self-knowledge ini adalah dengan mencoba melihat diri sendiri seperti yang dilakukan oleh orang lain dan mempertimbangkan kemungkinan bahwa orang lain lebih benar daripada kita. Hal ini bisa kita sebut dengan hasil observasi. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa introspeksi diri itu tergantung dari apa yang individu akan lakukan atau introspeksi. Dan ketika perilaku yang dipermasalahkan pada sebuah proses pengambilan keputusan yang secara sadar dan tidak didasarkan pada faktor emosional, maka hasil dari introspeksi diri ini mungkin akan mengarah pada penilaian diri yang akurat. Dan di sisi lain, jika individu gagal memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi perasaan kita atau faktor emosional, misalnya jika saya memberikan bantuan kepada orang lain yang membuat mereka bahagia, maka saya juga akan merasa senang ketika melihat mereka bahagia. Perlu diketahui bahwa introspeksi diri tidak mengarahkan pada kesimpulan diri yang akurat, karena orang dapat dengan mudah menghasilkan sebuah alasan, tetapi alasan itu mungkin didasarkan pada teori diri tentang penyebab perilaku atau bisa juga oleh faktor emosional. Nah, teman-teman, menurut sebuah penelitian psikologi mengungkapkan bahwa daripada kita memikirkan hasil positif yang terjadi pada diri kita, kita malah berpikir hasil dari hal positif ini tidak mungkin akan terjadi lagi. Jadi wajar saja untuk mengatakan bahwa mendapatkan insight tentang emosi, motivasi, dan perilaku diri merupakan sesuatu hal yang rumit. Oke teman-teman, berikut merupakan rangkuman materi-materi hari ini.
Self-knowledge merupakan informasi asli yang sebenarnya yang dimiliki oleh individu tentang dirinya sendiri. Lalu, mengapa self-knowledge itu penting? Alasan yang pertama, memuaskan keinginan belajar dan memahami pengalaman kita. Yang kedua, mencegah perselisihan antara persepsi diri dan persepsi orang lain mengenai diri kita. Yang ketiga, membebaskan diri dari keinginan irasional atau yang tidak masuk akal. Yang keempat, memfasilitasi tanggapan proaktif daripada tanggapan reaktif. Yang terakhir, self-knowledge merupakan langkah pertama untuk menuju perubahan positif bagi diri kita. Kemudian juga terdapat introspeksi, yang artinya memikirkan secara pribadi atau private tentang faktor-faktor yang membuat kita menjadi who we are. Kemudian terdapat the self from the other standpoint, yang merupakan cara agar individu dapat belajar mengenal diri berdasarkan peristiwa masa lalu dengan mengambil pandangan observer atau seseorang yang mengamati diri kita. Yang terakhir, gaining accurate self-knowledge. Introspeksi adalah cara kita untuk melihat diri sendiri sebagai pengamat dari perilaku orang lain dalam perilaku yang konsisten. Introspeksi biasanya mencoba untuk melihat diri sendiri seperti yang dilakukan orang lain dan mempertimbangkan kemungkinan bahwa orang lain lebih benar daripada kita. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, teman-teman dapat membuka link Google Form pertanyaan yang terdapat di deskripsi video ini, dan kami akan menjawabnya pada sesi selanjutnya. Teman-teman juga diminta untuk mengisi link evaluasi yang berada di bawah link pertanyaan. Menarik sekali ya materi self-knowledge pada hari ini. Dan tidak terasa kita telah sampai pada akhir sesi training Who Am I ini. Karena di awal kita telah mengawali dengan jargon, maka kita akhiri juga dengan jargon. Aku akan mengingatkan kembali kepada teman-teman jargon kita. Kalau aku bilang, do you know yourself? Teman-teman menjawab, yes, I know myself. Sudah siap? Sekarang kita mulai ya. Do you know yourself? Yes, I know myself. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa pada sesi training berikutnya. Dadah! Dadah.